Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku pengen ngomongin parfum terbaru dari Bonavi yang namanya adalah Le Saint Tropez. Nih yang terbaru dari mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih sama parfum yang satu ini, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi aku tahu bahwa Bonavi ngeluarin perfume baru lagi itu kemarin gara-gara scrolling Shopee. Terus ditambah lagi kemarin ada yang komen kalau nggak salah di videoku. Salah satu videoku bilang bahwa Bonavi ngeluarin yang baru. Jadi oke lah, baiklah aku check out langsung. Ini adalah Le Saint Tropez dari Bonavi. Dan kalau misalnya dilihat dari namanya, ini bakalan kayaknya perfumnya tipe-tipe yang seger, tipe-tipe aroma pantai-pantai gitu nggak sih? Menyambut bentar lagi yang akan memasuki musim kemarau. Jadi sebelum kita bahas wangi dari parfum ini, aku bahas sedikit packagingnya atau boxnya. Jadi ini boxnya sih sebenarnya sama aja seperti box-boxnya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Bedanya hanya di warna. Dia mengangkat tema warna hijau di sini yang udah kelihatan banget segar. Terus di sini ada kayak minuman segarnya di situ. Nggak ada gambar-gambar bikini, ada gambar-gambar kayak tas-tas pantai gitu. Jadi kesannya emang bener-bener kayak pengen liburan banget gak sih, liburan musim panas gitu gak sih. Jadi untuk botol dia masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya saja jusnya ini warnanya kehijauan gitu, hijau kebiruan, pokoknya kayak warna-warna air laut gitu deh. Langsung aja aku akan semprotkan gimana wanginya. Ya, semprotannya atau sprayernya itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Enak dipakainya, empuk. Dibilang empuk banget enggak, tapi dibilang keras juga enggak. Jadi dia sedang pas gitu dan cukup menyebarkan jus di dalamnya. Jadi ini aroma itu dibuka dengan aroma citrusy yang benar-benar fresh, seger banget tapi enggak nusuk hidung. Jadi enggak terlalu yang menurut aku kayak kayak nyegrak, kayak tajam gitu, enggak gitu. Jadi walaupun citrusnya kenceng banget di awal, tapi masih berasa smooth gitu loh. Di ini tuh aromanya sebenarnya agak-agak ke arah maskulin waktu pertama kali aku nge-spray aromanya. Cuman makin kesini aku makin bisa menikmati aromanya. Jadi sebenarnya aroma ini lebih ke arah unisex gitu ya. Mirip dengan kalau nggak salah keluaran yang sebelum ini juga mereka mulai mengangkat perfume yang aromanya itu lebih ke unisex gitu. Selain dibuka dengan aroma yang sangat asem-asem seger dari citrus gitu, masuk ke fase berikutnya tuh kecium aroma yang lebih ke arah floral gitu ya. Dia ada hint manisnya gitu. Jadi kayak fresh, citrusy, manis-manis bunga gitu. Lalu di belakangnya nanti berasa banget aromanya tuh powderinya kenceng gitu. Jadi bener-bener kayak aromanya tuh fresh dan berakhir dengan aroma fresh yang powdery. Makin ke belakang itu makin kecium aroma yang lebih ke arah spicy gitu ya. Jadi kayak ada aroma rempah-rempahnya dan juga berasa kayak cukup aromatik gitu ya. Rempah-rempahnya bergabung sama aroma citrusnya tuh menimbulkan aroma yang berkesan aromatik gitu loh. Ini tuh aromanya bener-bener untuk dipakai siang-siang panas-panasan, cocok banget menurut aku. Kalau kalian mau pakai ini untuk liburan musim panas ke pantai, bener-bener cocok gitu ya. Tadinya aku pikir nih bakal ada aroma-aroma kayak air lautnya, tapi sebenarnya enggak sih. Jadi lebih ke arah yang fresh, citrusy aja gitu loh. Jadi kalau dibaca di notesnya, ini sebenarnya di sini ada tertulis notesnya apa aja. Di top notes itu dia ada bergamot, terus ada nutmeg dan juga kardamom. Jadi sebenarnya rerempahannya ada di awal malah ya, ada pala, ada kardamom. Terus di middle notes dia pakai lily of the valley, ada violet dan juga ileng-ileng gitu ya. Biarpun dia pakai bunga-bungaannya cukup banyak, tapi kalau di hidungku sebenarnya bunga-bungaannya aromanya cukup soft gitu, cukup lembut, cukup delicate dan aromanya nggak berkesan creamy sama sekali gitu. Terus di base note baru dia pakai cedarwood, high tea vetiver dan juga musky. Itu mungkin yang ngebuat aromanya jadi berkesan powdery di akhir gitu ya.
Nah, seperti aku bilang tadi, ini sebenarnya kategorinya tuh nggak yang feminine banget gitu. Jadi buat kalian yang emang cari perfume yang aromanya sweet, terus freshnya lebih ke fresh floral yang feminine banget, mungkin kalian nggak akan suka sama perfume yang satu ini. Tapi buat kalian yang lebih suka cari perfume yang nggak terlalu feminin gitu, yang lebih ke unisex, sehari-hari bisa dipakai, siang-siang bisa dipakai, mau pakai bareng sama pacar kalian yang cowok, ini adalah salah satu parfum yang bisa kalian pilih gitu ya. Aku sendiri sebenarnya secara pribadi kalau ditanya suka nggak sama parfum ini, lumayan suka. Freshnya, segernya tuh aku bisa menikmatinya, tapi bukan tipe yang aku tuh jatuh cinta di hidupan pertama sama parfum yang satu ini. Kalian tahu sendiri lah, aku lebih suka parfum dengan aroma-aroma floral yang cantik, yang feminin gitu. Tapi bukan berarti ini aromanya nggak enak dan aku nggak bisa nikmati gitu. Apalagi ini juga dengan botol cantik yang gampang banget dimasukin ke tas gini. Harganya tuh cuma 40 ribuan, aku juga beli kemarin. Masih di bawah 50 ribu rupiah gitu ya. Kalian bisa dapetin parfum ini dengan performa yang menurut aku sih ya sesuai lah sama harganya gitu ya. Jadi dia tuh memang kalau dibandingin dengan parfum-parfum Bonafil lainnya itu dia nggak setahan lama yang lain. Nggak tahu ya kenapa. Tapi untuk di kulit itu dia sekitar 3 jaman aja. Sedangkan untuk di baju itu dia nggak lewat dari 5 jam gitu ya. Jadi sedikit lebih cepet hilang dibandingkan dengan parfum-parfum Bonafil yang sebelum-sebelumnya yang aku udah pernah cobain gitu. Tapi biasanya memang kebanyakan parfum yang aromanya fresh, citrusy gitu ya, ketahanannya kurang tahan lama gitu ya. Jadi ya wajar-wajar aja menurut aku gitu. Ada yang udah nyobain parfum yang satu ini? Komen di bawah. Tapi buat kalian yang belum pernah nyobain parfum yang satu ini dan penasaran, kalian bisa cek link yang aku taruh di description box di bawah video ini. Kalau kalian mau beli, kalian bisa check out dari situ. Oke, kurang lebih itu tadi pendapatku mengenai parfum terbaru dari Bonafil, Le Saint Tropez ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.